tes. Oke, baik Pak. Kak Verus sudah kembali. Jadi silakan Kak Verus. Oke. Oke, terima kasih kepada Dokter Yoga atas materi yang telah disampaikan. Menarik sekali. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, boleh banget buat di chat dulu di room chat kita. Buat nanti di akhir acara bakal kita jawab bareng-bareng pertanyaannya. Sekarang kita lanjut dulu ke presentasi mengenai materi kedua oleh Ibu Tabita mengenai mencegah obesitas dan menjaga berat badan ideal selama di rumah aja saat pandemi. Oke, terima kasih. Langsung masuk materi ya Kak, teman-teman semua. Coba present. Masuk. Udah Masuk, boleh Bu. Kak? Udah bisa sekarang? Udah. Jadi terima kasih. Udah ya? Terima kasih banyak kepada Dokter Yoga atas materinya tadi, sangat menarik. Untuk teman-teman yang udah punya pertanyaan, bisa banget di chat dulu di room chat di Google Meeting kita, buat nanti kita jawab di akhir acara. Untuk saat ini kita lanjut dulu ke materi kedua oleh Ibu Tabita mengenai mencegah obesitas dan menjaga berat badan ideal selama di rumah aja saat pandemi COVID-19. Kepada Ibu Tabita, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak. Untuk tema presentasi siang hari ini, kita mau sharing mengenai how to beat obesity during COVID-19. Tapi related ya sama gimana sih secara naturally lewat makanan, lewat aktivitas kita bisa meningkatkan imunitas juga selama menghadapi COVID ini. Oh ya, perkenalan dulu. Kalau teman-teman semua mungkin tahunya saya founder Livo Diet Center. Livo Diet Center itu apa sih? Jadi Livo Diet Center itu klinik diet yang tujuannya membantu teman-teman semua, klien-klien semua, perusahaan-perusahaan untuk menjaga badannya dari overweight dan obesity. Kita juga membantu beberapa klien untuk istilahnya menjaga kesehatannya melalui terapi makanan harian tanpa suplemen, tanpa obat, tanpa shake. Oke, untuk briefing pengetahuan aja, teman-teman biar tahu semuanya juga. Jadi, back to tema kita hari ini, kita akan membahas fenomena yang terjadi, hoax-hoax yang related ya selama COVID-19 ini, dan bagaimana selama di rumah ini malah beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa selama di rumah bukannya tambah sehat, tapi mostly kebanyakan dari kita lebihnya ke obes. Dan kita juga akan membahas sedikit mengenai hoax tentang terjadinya obesitas seperti apa. Tapi untuk pengetahuan kita semua bahwa di sini tidak akan ada suplemen, diet, atau lifestyle selain dari social distancing atau physical distancing yang bisa mencegah kita dari COVID-19 gitu. Jadi kalau kita sudah kena, ini bukan terapinya gitu, ini hanya preventif saja. Oke, di sini di sini juga yang saya bicarakan hanya bersifat naturally, jadi tidak ada resep ataupun ramuan-ramuan tertentu untuk mengurangi corona sendiri. Oke, jadi yang saya lakukan di sini tadi sebetulnya sedikit sudah dibahas oleh Dr. Yogi. Yang pertama adalah memiliki jumlah jam tidur yang cukup. Karena berdasarkan hasil penelitian Desedovsky, dia mengatakan bahwa cukup tidur akan meningkatkan secara natural imunitas. Tadi jamnya dan lain-lain sudah disampaikan ya. Jadi teman-teman bisa meningkatkan jam tidur selama di rumah. Yang kedua adalah dari segi nutrisi, kita menyarankan untuk konsumsi makanan yang bersifat utuh. Makanan-makanan yang bersifat utuh itu memiliki antioksidan tinggi, serat, dan vitamin C yang mengurangi kita untuk terkena penyakit apapun. Ini secara general. Makanan yang utuh itu apa sih? Jadi ada sayur, buah, jadi yang bisa kita konsumsi secara langsung gitu. Kayak buah, sayur itu beberapa ada yang bisa kita konsumsi secara langsung tanpa harus dimasak, kacang-kacangan, biji-bijian. Ini bagus sekali, terutama
untuk kesehatan pencernaan. Karena kita tahu bahwa pencernaan yang baik sebetulnya merupakan kunci dari imunitas yang baik pula. Oke, yang bawahnya adalah healthy fat atau sumber lemak yang baik. Jadi, walaupun kita sedang meningkatkan imunitas, sedang sekaligus menurunkan berat badan, kita tetap butuh fat atau lemak. Hanya yang digunakan adalah fat atau lemak yang baik, yang bisa bekerja sama untuk mengurangi berat badan, plus tadi meningkatkan imunitas kita dengan cara sebagai antiinflamasi. Yang disarankan di sini untuk hasil penelitiannya Pira di tahun 2017 adalah minyak zaitun dan omega 3 dari ikan. Teman-teman juga bisa tambahkan seperti makanan-makanan superfood yang sering dibahas sekarang kayak chia seed, kayak flaxseed, gitu-gitu juga ternyata hasil penelitian menunjukkan mengkonsumsi itu merupakan sumber healthy fat yang bagus juga untuk mencegah inflamasi tubuh atau peradangan akibat sakit tertentu. Selanjutnya adalah mengkonsumsi makanan yang difermentasi dan probiotik suplemen. Kenapa ini jadi penting? Karena tadi seperti saya sebutkan sebelumnya, kesehatan pencernaan itu juga sangat berhubungan erat dengan imunitas. Disebutkan tahun 2017 oleh Turner bahwa fermented food atau makanan yang difermentasi dan probiotik, bukan probiotik, itu meningkatkan imunitas dengan mampu mengidentifikasi ini ada bakteri atau virus yang jahat dalam pencernaan kita atau enggak. Gitu. Biasanya yang disarankan apa, bisa dari mana aja. Yang umum biasanya ada yogurt, sekarang lagi nyata ada kefir, kemudian ada salad kimchi untuk anak-anak yang doyan Korea. Jadi there is a way to eat, walaupun nggak misalnya langsung dari suplemen kapsul, tapi makanan fermentasi sudah cukup. Kemudian selanjutnya adalah batasi asupan gula. Kenapa? Karena gula itu leading-nya lebih ke obesitas, kemudian laju lagi ke diabetes. Penyakit-penyakit seperti itu yang meningkatkan kesempatan kita untuk terkena penyakit-penyakit bahkan di luar dari COVID gitu. Jadi yang dibutuhkan adalah membatasi asupan gula seberapa banyak. Secara umum adalah 5% dari total kebutuhan kalori per hari. Atau biasanya sudah dihitungkan maksimal 2 sendok makan gula asupan per hari. Itu secara general. Selanjutnya kita mau bahas mengenai moderate exercise. Kenapa disebutnya moderate, nggak berlebihan dan nggak kurang? Karena untuk yang over exercise juga tidak baik. Tubuh akan merespon itu sebagai tingkat stres, sehingga akan menyebabkan melihat aktivitas olahraga yang berlebihan tadi sebagai sesuatu beban atau stres tingkat tinggi yang diproduksi oleh tubuh. Kita harus melakukan olahraga yang istilahnya tengah-tengah atau moderate ini. Biasanya disarankan olahraganya 5 kali sehari, minimal 30 menit. Dan pastikan, ini mungkin yang jarang digembar-gemburkan adalah ketika memilih olahraga apapun, pastikan olahraganya itu membuat kita happy. Jadi, sekarang mungkin yang lagi doyan sepeda, itu bisa jadi solusi. Memang tidak bisa harus di rumah ya, tapi at least whenever you doing some exercise, make sure that that's the one that you like gitu, yang kamu benar-benar suka. Karena di situ juga hormon endorfinnya akan berbeda dengan melakukan olahraga cuma karena tujuan kesehatan atau cuma karena tujuan pengen kurus gitu. Jadi impact-nya akan sedikit berubah. Oke, stay hydrated. Teman-teman, air putih banyak digembor-gemborkan ya untuk menjaga kesehatan tubuh, tapi sebetulnya lebih kepada bagaimana air menjaga metabolisme semua unsur tubuh unsur di dalam tubuh kita. Maka dari itu, kita disarankan untuk mengkonsumsi air. Sarannya adalah 50 ml dikali kilogram berat badan, itu kecukupannya untuk ekstra, untuk yang olahraganya lebih dari 4-5 kali per minggu. Kalau yang untuk standar, biasanya disarankan cukup 30 ml dikali kilogram berat badan. Next, yang kita bahas adalah stres. Tadi sudah dibahas sedikit, kita mau skip aja, tapi ini juga merupakan kunci. Kenapa? Karena stress level sangat mempengaruhi tingkat imunitas tubuh, sangat mempengaruhi juga terhadap
fungsi dari setiap sel dari tubuh kita. Minimal kalau nggak bisa yoga seperti disarankan, kita setiap malam ada meditasi sebentar, bagaimana kita mensyukuri hidup, bagaimana hidup kita ini memberikan efek untuk banyak orang. Nah, yang terakhir ini suplemen, pemberian suplemen. Jadi gunakan suplemen secara bijaksana. Jadi ada beberapa penelitian di sini yang mengungkapkan bahwa beberapa vitamin ini memang berpengaruh dalam mencegah terkena flu ya. Jadi di sini flu secara umum, bukan COVID itu sendiri. Jadi vitamin C di sini mampu untuk mengurangi kejadian flu, tapi tidak untuk yang ini ya 1000 sampai 2000 mg per hari, tapi tidak untuk mencegah. Jadi hasil penelitiannya untuk preventifnya saya tidak masukkan di sini, lebih ke bagaimana dia mengurangi waktu sakitnya. Kemudian vitamin D di sini dikonsumsi ketika kita sudah kurang atau kita tidak memiliki asupan vitamin D yang baik gitu. Kemudian zinc biasanya dikonsumsi sama seperti vitamin C, ini mengurangi durasi dari kejadian flu atau sakit flu kita. Kemudian echinacea disampaikan di sini bahwa tahun 2010 hasil penelitiannya echinacea yang digembar-gemborkan mampu mencegah atau mengurangi sakit flu, malah di sini tidak ya istilahnya tidak memberikan aksi atau manfaat yang terlalu signifikan. Kemudian untuk bawang putih, di sini mungkin teman-teman juga banyak yang konsumsi ramuan-ramuan beet corona, ada ramuan jambu yang isinya garlic atau lain-lain. Nah ini memang di sini juga memang katanya ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa konsumsi bawang putih juga bisa mengurangi common cold ya, jadi flu yang umum gitu sekitar 30%. Tapi ya seperti saya sebutkan di awal, jadi vitamin-vitamin tersebut juga tidak bisa atau tidak dinyatakan memiliki manfaat yang efektif untuk pengobatan atau preventif COVID-19. Sekarang kita bahas hoax-nya langsung ya. Kalau tadi untuk yang vitamin C misalnya, suplementasi vitamin C. Ada yang bilang kalau kita konsumsi vitamin C tinggi 1000 sampai 2000 mg untuk preventif, itu mampu menyembuhkan atau mampu mencegah. Hasil penelitiannya yang saya temukan update adalah dari China Journal dari infeksi penyakit, menyatakan bahwa high dose atau konsentrasi yang tinggi vitamin C itu memang bisa berpengaruh terhadap fungsi paru-paru selama pengobatan COVID-19. Juga hasil penelitiannya Hemilia tahun 2019 menyebutkan bahwa konsumsi dimakan ataupun dimasukkan lewat IV atau suntik selama di ICU bisa mengurangi masa tinggalnya. Tapi vitamin C secara keseluruhan, efektivitasnya, berapa dosisnya, itu masih perlu ada penelitian lebih lanjut. Jadi belum ada penelitian yang benar-benar menyatakan bahwa vitamin C hasilnya benar-benar mencegah atau benar-benar menyembuhkan, itu belum ada. Yang selanjutnya tadi kita bahas lagi ini soal red ginger atau konsumsi jahe. Dari jurnal yang saya temukan bahwa memang ginger memiliki manfaat gingerol yang berhubungan sama capsaicin ya, yang juga ditemukan dalam cabai. Ini bisa mengurangi sakit kronik atau inflamasi yang berlebihan gitu. Jadi memang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut lagi apakah benar-benar istilahnya ini bisa membantu imunitas. Tapi sementara ini yang hasil penelitian yang terdekat ini baru ditemukan bahwa dia mengurangi sakit kronis, terutama untuk penyakit-penyakit yang mengalami inflamasi tinggi.
Kalau untuk dosis penyaranannya untuk mencegah imunitas dan lain-lain, itu belum ada dosis yang disarankan atau berapa jumlah yang disarankan. Jadi memang tidak ada bukti yang mendukung hal itu. Jadi yang baru mendukung adalah mengurangi sakit kronis. Kemudian untuk tadi hoax yang menyatakan bahwa ketika kita mengkonsumsi atau berkumur-kumur dengan garam dan air, katanya bisa mengurangi kesempatan kita untuk terkena flu atau flu COVID ini. Nah, penelitian yang saya temukan terakhir bahwa memang berkumur-kumur itu bisa mencegah flu common cold yang terjadi apabila diulang gitu. Jadi ketika sudah terkena flu, lalu untuk relapse-nya atau reinfection-nya, nah itu yang kedua kalinya, memang ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa dia mampu untuk mengurangi atau mencegah adanya datangnya flu kedua kalinya itu, setelah dia berkumur-kumur dengan garam dan air. Dan itu juga dinyatakan memiliki kemampuan untuk mengurangi radang pada tenggorokan yang serak. Jadi kalau salt dan garam ini lebih ke common cold dan tenggorokan yang radang atau lebih serak. Kemudian hoax selanjutnya yang mau saya bahas adalah bagaimana sinar matahari ini atau bagaimana berjemur ini mempengaruhi virus yang akan nempel, sehingga kita sebaiknya berjemur di antara jam segini dan berapa lamanya biasanya hoaxnya seperti itu. Oke, teman-teman, di sini saya mau sampaikan hasil penelitian dari Liu bahwa tahun 2020 sekitar April hasilnya dikatakan bahwa UV light tidak berhubungan dengan terapi COVID-19 dan bahkan berjemur tidak pada waktunya, kemudian berlebihan itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Misleading dari informasi ini memang marak banget, booming banget apalagi ketika public figure yang saat ini disebutkan oleh Leo adalah Donald Trump. Dia memang menyebutkan bahwa berjemur aja gitu, itu akan mengurangi COVID. Nah, dari situ itu dinyatakan beberapa orang itu sebagai terapi. Nah, ini kita mau benarkan di sini bahwa pertama tidak ada hubungannya, yang kedua kita sebagai istilahnya kita sebagai praktisi kesehatan, kalau teman-teman ada di sini praktisi kesehatan dan juga teman-teman yang mungkin ingin menyebarkan berita baik, bahkan itu pun dari Donald Trump sekalipun atau bahkan presiden sekalipun, dasar kita lihat dulu hasil penelitian secara medisnya atau cek dulu background hasil penelitiannya sehingga kita bisa lihat apakah ini relatable atau benar atau enggak. Oke. Ya, jadi sekali lagi tolong cari informasi yang benar, cari semacam konsultan yang benar-benar tahu mengenai apa yang kamu ingin cari kebenarannya gitu. Jangan karena yang ngomong si ini, yang ngomong si itu, disebarkan di WhatsApp, disebarkan di Facebook atau Instagram, itu pasti benar. Better kalau dia nyebutin siapa hasil penelitiannya siapa atau dari mana dia dapat fakta itu daripada hanya statement atau hanya postingan dan itu disebarkan luas. Jadi please seek information from trusted source dan medical provider yang ada di sekitar Anda. Oke, thanks for being here. Terima kasih. Maaf cepat ya secara keseluruhan dan saya juga beberapa ambil cuil-cuil sedikit hoax-hoax yang mungkin sudah ditanyakan Mas Angga kemarin. Saya paparkan sekalian di sini. Terima kasih untuk undangannya, terima kasih untuk waktunya juga. Semoga bermanfaat. Terima kasih kepada Ibu Tabita atas materinya. Kita udah selesai nih dua sesi pertama dan sesi kedua mengenai yang pertama tadi bagaimana kita mempersiapkan sistem imun kita untuk menghadapi COVID, dan yang kedua tadi mengenai bagaimana sih kita menjaga nutrisi tubuh kita agar
juga bisa bersiap-siap menghadapi pandemi ini, sehingga meskipun new normal dijalankan, kita tetap bisa menjaga kesehatan tubuh kita.